warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqillaha sunnata wa asbi sayyi'atal hasanata tamuha khaliqin salihul binasani amma ba'du. Sidang syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat majelis ilmu melahirkan pembahasan tentang hierarki ilmu dari tarbiyah atau pendidikan sampai pada pembahasan hierarki ilmu. Salam dan salam terus tercurahkan kepada Rasulullah kita yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, tabiin, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, hierarki ilmu atau klasifikasi tingkatan dalam belajar atau prioritas kita dalam menuntut ilmu, sehingga perlu memahami adab terhadap ilmu. Ilmu sangat banyak, bahkan sekiranya umur hidup kita ini 60 tahun kan, 70 tahun kan, hanya untuk belajar terus, tidak untuk yang lain, tetap ilmunya masih banyak yang belum bisa dipelajari. Karena itu orang alim, orang ahli hikmah, orang yang bijak itu tahu ya kebutuhan yang paling penting bagi dirinya ya dari prioritas yang ada. Dalam hal ini sering disampaikan harus menuntaskan ilmu yang fardu ain terlebih dahulu, baru boleh mempelajari atau mendalami ilmu yang fardu kifayah. Dalam hal ini para ulama ya sudah merinci, di antaranya Imam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa ilmu fardu ain adalah, tulis ya, ilmu yang berkaitan dengan kewajiban. Ilmu yang fardu ain itu adalah ilmu yang berkaitan dengan kewajiban. Maknanya Allah dan Rasulnya memerintahkan apa, maka hukum mempelajari ya ilmu itu supaya bisa terlaksana kewajiban yang Allah dan Rasulnya perintahkan, hukumnya fardu ain. Dan larangan yang kena kepada setiap itu, ya larangan yang harus diketahui ya oleh setiap individu atau diri kita masing-masing. Jadi menurut Taimiyah yang fardu ain itu apa? Berarti terkait kewajiban dan terkait yang dilarang. Kenapa demikian? Ya kalau kita hanya tahu yang wajib, tidak tahu yang dilarang, bisa saja kita sudah melaksanakan perintah, tapi juga melanggar atau melakukan dosa juga. Sebab apa? Tidak tahu mana yang dilarang. Apa kita begini? Menurut Imam Ibnu Taimiyah Syekhul Islam bahwa ilmu yang fardu ain adalah ilmu yang berkaitan dengan kewajiban. Ya bagus. Terus setelah itu apa? Yang berkaitan dengan larangan. Maknanya larangan-larangan yang haram yang nggak boleh dilakukan itu juga harus diketahui ya, dipelajari dalam arti bukan untuk diamalkan, dipelajari dengan maksud untuk menghindari supaya tidak terjerumus kepada perbuatan yang haram tersebut. Kemudian ulama lain Imam Al-Ghazali menjabarkan
Sebagai pokok-pokok dari fardu ain tadi, yang pertama fardu ain itu urusannya akidah. Ya, yang fardu ain berhubungan dengan masalah akidah sebagai apa? Fondasi. Ya. Yang kedua berhubungan masalah ibadah. Ya. Kemudian yang ketiga berhubungan masalah akhlak. Akhlak ini nanti juga ada hubungannya dengan ketika seseorang sudah beramal, itu amalnya supaya selamat, ya, yaitu perlu akhlak mensucikan jiwa, membebaskan hatinya dari sifat-sifat tercela yang merusak amal, sehingga bisa selamat amalannya itu bisa memperoleh pahala. Tapi kalau hanya belajar akhlak semata, beramal ya tidak menjaga hati, tidak memahami yang merusak amal, nah ini bisa terjerumus juga, atau tidak sadar, tidak sengaja amalan-amalannya terhapus. Kemudian fardu kifayah adalah hal yang selain daripada itu, tidak ibadah akhlak tasyahudun nafs tadi. Selain itu, menurut Imam Al-Ghazali adalah ilmu yang fardu kifayah. Maka termasuk di dalamnya ilmu apa yang fardu kifayah ini? Selain dari itu, ya banyak ya. Selain daripada akidah, ibadah, akhlak. Dalam hierarki yang disusun oleh Ibnu Taimiyah, urutan dari ilmu yang paling pokok kepada yang berstatus pelengkap, dari ilmu pokok, ilmu utama, dan ilmu pelengkap. Yang pertama ilmu akidah. Semalam kita belajar akidah apa? Semalam. Ya, bagaimana kita memahami perkara-perkara yang gaib, ya, yang berkorelasi terhadap amalan-amalan yang menyimpang, ya, yaitu masalah setan. Itu bagian daripada akidah. Maka wajib, ya, orang-orang yang sudah sadar mengapa di pendidikan Islam ini sudah namanya Islam, tapi kesannya pelajaran itu kulit-kulit saja, terlalu apa? Terlalu sedikit ulasannya sehingga tidak mendalam. Kalau ditanyakan begitu, jawabannya mungkin ya terkait dengan kurikulum yang dibatasi, mungkin terkait biaya, terkait SPP. Kalau lama-lama pelajaran akidah sampai berapa jam gitu misalnya, ya, bahkan di sekolah madrasah itu akidah digabung dengan akhlak. Sudah akidah sendiri nggak selesai, ditambah lagi akhlak dalam satu waktu. Nah, ini problem ya. Nah, kita coba ya, ada pelajaran akidah sendiri, ada pelajaran ada akhlak sendiri. Itu pun masih harus ditambah dengan pembelajaran apa taklim, ya. Yang kedua ilmu syariat yang berkaitan dengan individu, ya. Berarti yang tadi urusan halal haram. Setelah akidah benar harus tahu perkara yang halal dan yang haram. Jangan main rugi gitu ya, akidahnya dibagusin kepada Allah, hubungan hablum minallahnya bagus, kemudian urusan muamalah, hal-hal yang dosa sesama manusia, hablum minannasnya tidak tahu, ya. Ini paling sering masalah apa? Masalah janji, masalah amanah, masalah sering itu berurusan urusan utang biasanya, ya. Urusan utang ini urusan yang paling rawan, ya. Seorang itu gampang sekali berani, ya, dia berhutang, tapi nanti pas bayar sering jadi masalah. Bisa lebih galak yang apa? Yang punya utang daripada yang nagih sampai malu. Yang punya utang garang. Ini kebanyakan ya, ini banyak diperingatkan loh ya. Nabi itu khusus berdoa, ajarkan kita, ya. Ini kaitannya syariat ya, muamalah. Harus hati-hati. Mungkin dia sudah tauhidnya mantap, la ilaha illallah, tapi muamalahnya
rusak, ya. Halal haram, muamalah wilayah, interaksi lawan jenis, ya, masalah. Nah ini semuanya, ya, semuanya harus dipelajari, tidak boleh timpang. Jadi soleh secara personal kepada Allah itu yang pribadi ya, tahajudnya, baca Qur'annya mantap, tapi dengan manusia yang lain adabnya rusak, ya, janjinya palsu, ya, hal-hal yang itu haram, menghibah misalnya, apa ini, adu domba, bully ya, santri ya, bully ya, mengejek ya, mengolok-olok bahkan orang tuanya, temannya diejekin profesinya, fisiknya. Nah ini haram, ya. Santri setelah tahu akidah wajib tahu yang halal dan haram, ya. Perhatikan masalah riba yang mengerikan, online pinjol atau apa ini, bank konvensional, ya, leasing. Perhatikan itu. Hidup ini bagaimana bisa selamat, ya, bisa husnul khotimah nantinya, bagaimana Allah ridho, ya. Mungkin akan diuji dengan kesempitan ketika orang berhijrah meninggalkan riba, kok semakin sulit, ya. Mau usaha modal nggak ada, pinjam bank kur riba, ya, macam-macam. Cobalah itu tanya kepada Allah, ya. Ustaz tidak bisa memberi solusi, Ustaz hanya mengingatkan, ikut ambil bagian berdakwah. Jangan disalahkan, Ustaznya nyalain aja, nggak boleh riba, nggak boleh ini, Ustaznya apa? Ya, itu bukan jawaban yang bijak, ya. Dan Ustaz tetap pada wilayahnya menasihati tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Adapun solusinya ada atau tidak, hukumnya sudah dijelaskan. Karena kaitannya dengan kekuasaan Allah dan bagaimana kesungguhan orang itu hidupnya itu isinya apa. Mau tidur mikirin biar selamat dari riba, bangun tidur mikirin biar selamat dari riba, siang hari setiap ada yang riba dia hindari. Pastilah lama-lama Allah memberikan petunjuknya, jalan keluar. Baida santa fatawakal, Allah sudah berazam meninggalkan riba, tawakal, ya. Biasanya nunggu masalah itu sudah sangat akut, sangat penting, baru Allah memberikan pertolongannya. Inna ma'al usri yusra. Baik, yang ketiga menghafal. Nah, memahami Al-Quran, mengamalkannya, ya. Kemudian ilmu lainnya yang diperlukan oleh masing-masing individu. Tuh, apa saja tergantung orang itu mau jadi apa, mau jadi guru, mau jadi pedagang, mau jadi dai, ya, ilmunya dicari sesuai dengan pembidangannya. Apa yang ingin dikuasai, ilmu kedokteran, ilmu teknik, ya. Setelah ilmu yang fardu ain selesai, atau ilmu nelayan, ilmu pertanian, ilmu kelautan dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian terkait Al-Quran, Ibnu Taimiyah menyebut asal ilmu yang harus lebih diprioritaskan daripada ilmu pelengkap seperti ilmu kalam, dialekta, khilafiyah, perkara-perkara yang buruk atau cabang-cabang yang langka, perkara yang taklid yang tidak diperlukan, kemudian hadis-hadis gharib yang asing yang tidak sabit dan tidak bermanfaat, dan berbagai jenis ilmu pasti yang tidak ada hujahnya, dengan meninggalkan menghafal Al-Quran yang tentunya lebih penting dari semua itu. Di sini prioritaskan Imam Ibnu Taimiyah, lebih utama kita sibuk habiskan waktu untuk menghafal Al-Quran daripada ngurusin perbedaan pendapat atau perkara khilafiyah, ya. Coba HP-nya berhenti dulu, dibawa apa yang dibaca. Awas nanti kalau ditanya nggak paham, dibilang. Kalau koordinasi nggak dibaca HP, tapi kalau taklim ngurusin HP. Kalau baca bukunya bener nggak? Filenya udah lama nggak dikirim. Jangan nyusahin saya dari segala sisi, capek, ya. Ini diajari juga biar berubah, nggak cari masalah terus. Tiap hari nyari masalah terus.
Coba perhatikan, daripada sibuk ngurusin perbedaan pendapat disuruh menghafal Quran, ya. Coba apa yang mau dibanggakan? Kalau kuliah nggak kuliah, gelar nggak punya, hafal Quran nggak, gimana coba? Dikasih kesempatan, semua santrinya dikawal sambil gurunya ngapal itu pasti santrinya guru. Dan itu jadi wibawa. Kalau bingung kok nggak dianggap sama santri. Kasih contoh santri, jangan kebanyakan disuruh. Kasih contoh, ya. Cuma nggak sadar kalau dirinya nggak dihargai santri itu gimana caranya, ya. Biar nggak merusak, nggak menimbulkan bahaya. Kita mau mendidik malah jadi masalah. Nah, gurunya nggak dihargai, gurunya nggak wibawa, santrinya berantem, santrinya lari sana sini. Bukan dapat pahala, bukan dosa, orang jadi terfasilitasi, badannya dijongkroin, ya luka, gurunya tanggung jawab. Kecuali gurunya nggak mau ngajar sekalian, taruhan diganti. Ya kalau masih mau berarti merasa sanggup. Jadi hidup ini nggak asal aja, kita bingung menyelesaikannya nanti. Perhatikan, ya. Jangan sibuk ngurusin perbedaan pendapat, ya. Gak usah debat-debat, itu lebih utama menggunakan waktunya untuk menghafal Al-Quran. Itu lebih penting. Bahkan terkait hierarki ini, Imam Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa walaupun kedua jenis ilmu itu diakui sebagai ilmu, akan tetapi tetap ada kategori ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nafi. Seperti yang sering diisyaratkan Rasulullah SAW, ada ilmu yang bersumber pada wahyu. Nah, ilmu yang bersumber pada wahyu artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu. Asas kemanfaatannya akan ada jika tidak bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian lebih jelasnya bisa disimak dari penjelasan Prof. Al-Atas tentang hierarki ilmu. Ya, menurut beliau, hubungan antara kedua kategori ilmu pengetahuan, antara ilmu agama dan ilmu dunia sangat jelas. Ya, yang pertama, menyingkap rahasia, baik dan eksistensi, menerangkan dengan sebenar-benarnya hubungan antara diri manusia dengan Tuhannya, dan menjelaskan maksud dari mengetahui sesuatu dan tujuan kehidupan yang sebenarnya. Maka konsekuensinya kategori ilmu pengetahuan yang pertama harus membimbing yang kedua. Jadi yang pertama harus membimbing yang kedua. Jika tidak, ilmu pengetahuan kedua ini akan membingungkan. Ya, pintar segala macam ilmu umum tidak dibimbing dengan ilmu akidah. Bingung sendiri itu apa? Ya, manusia yang secara terus-menerus menjebak mereka dalam suasana pencarian tujuan. Untuk apa? Harus ketemu makna kehidupan, tujuan kehidupan. Makna kehidupan yang meragukan dan yang salah juga harus dibuang. Mereka yang dengan sengaja memilih cabang tertentu dari kategori kedua dalam upaya meningkatkan kualitas diri mereka, Prof. Al-Atas menegaskan pula harus dibimbing oleh pengetahuan yang benar dari kategori yang pertama. Kemudian berikutnya, orang bisa belajar, bisa benar, ya. Ini harus perpaduan, ya. Masa mau jadi orang baik tunggu Al-Quran turun? Sebetulnya manusia juga sudah diberi akal. Memang terlalu sudah ada penegasan dari Allah, dari Al-Quran, ya. Bahkan Nabi sudah diutus untuk manusia supaya jadi orang baik, ya. Sampai dicontohkan. Tapi manusia ini masih, di mana akalnya? Ini konsepsi akal, ya. Bagaimana akal ini penting, ya. Akal memiliki makna imsak, dot, menahan, menjaga. Lawan dari kata irsal, itlaq, ihmal, tasayub, melepaskan. Hal itu karena akal adalah alat yang berfungsi sebagai kendali. Ya, Quran, Sunnah sudah dibaca, terus akal ikut, ya. Di mana akal yang mampu membentengi manusia dari segala hal yang dapat melepaskannya ke jurang
kehinaan. Nah, kedudukan akal dalam Islam menempati posisi yang sangat tinggi, ya, terhormat, ya, bahkan melebihi agama-agama lain. Islam mendudukkan posisi akal. Jadi bukan berarti orang Islam itu terus jumut, ya, akalnya terpasung, enggak. Sebagai risalah ilahiyah yang terakhir, ya, agama Islam ini mempersyaratkan kewajiban menjalankan agama bagi orang-orang yang bakal. Tidak ada orang yang majnun, orang yang sarap, orang yang idiot, orang yang 99 atau kurang disuruh menjalankan agama, kan? Agama ini diberikan kepada orang yang berakal, orang yang sehat, ya, bukan orang gila. Artinya orang yang hilang akalnya tidak diwajibkan. Rufi al-qalam an-salasin, pena diangkat pada 3 keadaan. An-nisubi hatta, dari bayi, ya, sampai dia balik. Anin naim hatta yastayqido, ya kan, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Satunya lagi lupa, ya. Jadi orang yang keadaannya tidak sadar, ya, itu tidak dari anim majnun, dari orang gila sampai dia sadar. Jadi 3 keadaan: bayi sampai dia balik, orang tidur sampai dia bangun, kemudian orang gila sampai dia sadar. Kalau santri ada orang gila, ya, ODGJ, ya sudah, nggak ada hukum baginya, ya, tiada hukum baginya. Agama menetapkan begitu. Agama menetapkan kalau ada 3 keadaan itu tidak berlaku syariat padanya, ya. Maka kebalikannya berarti apa? Agama Islam itu yang paling pas lah. Masa orang gila suruh ibadah, kan gitu. Masa orang tidur gak termaafkan, ya, namanya gak sadar. Atau orang koma, ya. Nah, karena itu yang syarat pelaksanaan ibadah itu kalau orangnya akalnya ada, ya. Kemudian dalam Al-Quran kata-kata yang berakar pada akal bertaburan, ya, atau berbagai surat banyak. Semua kata tersebut terdatang dengan bentuk kata kerja atau fi'il sebanyak 49 kali. Soal hitung, ya, ada 49 kali kata akal. Dengan beberapa derivatif dari akal itu pengulangannya menunjukkan bahwa pada hakikatnya akal harus difungsikan aktif. Tuh. Dan akal harus difungsikan secara aktif, ya. Yang bedain dengan makhluk yang lain apa, Din? Manusia mulia. Laqad karamna bani Adam. Kemudian apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu mulia, tinggi derajatnya karena adanya akal. Otak punya kucing. Makhluk lain apa? Sapi. Bisa pinter. Banyak bisa dilatih itu, ketek, ya. Ketek bisa untuk main apa itu? Pinter, ya, naik sepeda bisa, ngerokok bisa, ketek sarimin atau ketek apa itu? Itu dilatih sama orangnya apa? Bisa lumba-lumba bisa dilatih main bola. Nah, kalau lihat begitu tuh mending ngajarin hewan kadang-kadang daripada orangnya bantah terus, orangnya bebel, susah, ya, nggak mau merespon. Hewan kadang-kadang kalau sudah dipawangi begitu malah gampang. Gajah dipawangi, bahkan harimau tuh ada orang yang bisa menjadi pawang harimau. Tapi manusia, ada ini, ya, ada aktivis seperti itu pendidikan, untuk sekolah pawang manusia. Sekolah pawang manusia gimana ya? Kalau dari sisi namanya manusia kok sulit, ya, harus ada pawangnya. Saking, ya, manusia itu kalau sudah kebalik, ya, susah, ya. Mending ngurusin hewan-hewan itu bisa nurut, ya. Manusia sudah kata susah. Di sini coba diingatkan di sini bahwa diulangi 49 kali bahwa menunjukkan pada hakikatnya akal harus difungsikan, ya. Gak ada gunanya kalau cuma ada tapi nggak fungsi. Kemudian ada kata
Aqalluh yang sebanyak sekali apa ini jumlahnya, dalam banyak sekali jumlahnya dalam surat Al-Baqarah, ya. Kemudian ada kata takkilun disebut 24 kali, antara lain dalam surat Al-Baqarah, juga diulang-ulang. Ali Imran juga sama. Ini pengulangan awalnya takkilun, yakiluha, ya. Itu semuanya Allah ngomong tentang akal, menerangkan tentang akal. Nah, penghargaan terhadap akal yang demikian agung bukan berarti akal dibiarkan bebas. Tuh. Akalnya apa? Bebas, tanpa batas, liar, begitu. Tapi harus selaras dengan bimbingan wahyu. Manusia disuruh menggunakan akalnya, tetapi ada batasannya, tidak boleh melampaui. Kalau akalmu tidak setuju, Al-Quran menetapkan hukum, akalmu harus tunduk. Akal kita harus tunduk, harus kalah, harus dikalahkan dengan wahyu. Misalnya dalam ada aliran-aliran teologi Islam, ada masa-masa Mu'tazilah yang sangat mendewakan akal, segala yang tidak rasional tidak mau, ya. Kerap kehilangan kendali, ya. Ini bertentangan kutub, ya, pemikirannya. Dia sangat mendewakan akal, berbeda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menetapkan akal di bawah wahyu, ya. Disuruh berpikir kritis, cuma posisi akal itu tetap tidak boleh melebihi kedudukannya Al-Quran atau wahyu. Bahkan seringkali wahyu dipaksa untuk tunduk mengikuti kehendak akal. Itu kalau orang-orang Mu'tazilah begitu, rasionalis, ya. Hal ini terlihat jelas seperti dalam konsep-konsep Mu'tazilah tentang baik dan buruk. Yang antaranya dicontohkan di sini, baik buruk itu berdasarkan akal. Nah, boleh, ya. Baik buruk berdasarkan wahyu. Ketidakberdayaan Tuhan melakukan hal-hal yang buruk, katanya begitu. Hingga urusan surga dan neraka yang seharusnya menjadi hak mutlak Allah pun diatur oleh akal, seperti yang tersusun dalam konsep al-ihbat wal takfir. Ini orang-orang Mu'tazilah, contoh aliran pemikiran yang keliru, ya. Penghargaan berlebihan terhadap akal juga sangat mendominasi prinsip-prinsip keimanan orang-orang Mu'tazilah, ya. Dia punya aturan sendiri seperti prinsip tauhid, adil, janji, dan ancaman, kedudukan di antara dua kedudukan baina manzilatain, ya, antara ma'ruf dan munkar. Ini keliru, ya, keliru. Ini sebagai contoh, lebih mengutamakan rasional daripada wahyu. Ini tidak boleh. Kemudian eksploitasi akal melebihi kapasitasnya, ya, tertentu berlawanan dengan sunatullah, bahkan bertentangan dengan makna kebahasaannya atau etimologi. Ini akal ditentangkan, ya, dengan sunatullah. Dalam kamus bahasa Arab, berbagai pengertian akal telah dijelaskan, dari akar kata dan derivasinya, akola, ukila, uktukila, akal, tu, akil, ikal, takil, makul. Ini banyak. Ukila lahu sayun berarti dijaga atau ikat akalnya dan dibatasi. Uktukila lisanuhu ida ubisa wa muni'a al-kalam berarti ditahan dan diikat lidahnya, yaitu jika dibatasi dan dilarang berbicara. Akal tu ba'id berarti saya telah mengikat keempat kaki unta. Ibnu Bari mengartikan akal dalam syairnya sebagai sesuatu yang memberikan kesabaran dan wejangan bagi orang yang membutuhkan, sehingga dikatakan al-aqil alladzi yahbisu nafsahu wa yarudduhu an bawaha. Orang berakal adalah orang yang mampu mengekang hawa nafsunya dan menolaknya. Nah, mengekang dan menolak itu baru dikatakan berakal. Maka kata makul atau masuk akal berarti takiluhu biqalbika, yaitu sesuatu yang kamu nalar dengan hati dan kalbumu. Ini berarti sudah duanya. Orang yang berakal, yang bagaimana ini pertanyaannya?
sudah harus menggunakan hatinya. Maka perdebatan yang berpikir itu akal apa hati itu juga menjadi perkara yang menarik. Di sini saya sebut ini. Kalau hanya akal saja yang berpikir, ya, sementara hati tidak, itu ada masalah nanti. Keputusannya, eksekusi perbuatannya bermasalah karena tidak melibatkan hati. Nah, proses akal itu isinya ilmu pengetahuan, ya. Dia bisa menilai baik buruk, benar salah, halal haram berdasarkan ilmu yang dipelajari. Artinya dari masukan belajar sekolah, ya dapat pengetahuan, oh ini nggak boleh. Ya. Nah, yang jadi pertimbangan apabila urusan hati ini harus kaitannya dengan iman. Dia harus punya iman, kemudian hatinya juga berpikir. Nah, yang ideal hati dan akalnya semua mendapat makanan yang cukup. Akalnya dapat pelajaran-pelajaran sehingga wawasannya luas, bisa pula dia nanti dia bijaksana. Kemudian hatinya, imannya hidup, ya, imannya hidup, dia terus belajar agama dan bisa berpikir juga untuk bersama-sama dari hatinya itu melahirkan keputusan. Hidup ini cuma dari waktu-waktu itu mengambil keputusan, apalagi pemimpin, ya. Terus ambil keputusan, harus dipikirkan prediksi dampak dari keputusan itu. Tapi dia tidak bisa lama-lama, ya harus diputuskan hari ini, bahkan detik ini harus apa yang diputuskan. Nah, itu komunikasi, ya, interaksi, dialog akal dan hati. Ya, di sini sudah mulai disebut. Kata makul masuk akal berarti mata kiluhu bikol bika, yaitu sesuatu yang kamu nalar dengan hati dan kolbumu. Jadi dua-duanya ini harus dilatih. Ini yang berbicara akal apa hati, gitu. Kemudian makna kata akal yang berarti sesuatu yang terikat atau ikatan juga dibuat dengan hadis. Abu Bakar ketika orang-orang Arab enggan membayar zakat, dikisahkan beliau berkata, seandainya engkau enggan membayar zakat, ya, kepadaku seutas tali ikol yang dulunya mereka bayarkan kepada Rasulullah SAW, sungguh akan aku perangi mereka. Orang yang nggak mau bayar zakat itu kaitannya dengan akalnya itu. Akhirnya diperangi sama sahabat Abu Bakar. Ya. Kata iqbal yang berarti ikatan, benang atau tali juga dikuatkan dengan hadis Adi bin Hatim, di mana beliau berkata, ketika turun ayat, ya, Al-Baqarah 157, sehingga menjadi jelas bagimu antara itu tentang apa? Tentang fajar, benang putih dan benang hitam. Aku segera menyiapkan benang ikol hitam dan benang putih, lalu aku letakkan di bawah bantal. Kemudian aku melihatnya di malam hari, maka tidak jelas bagiku. Lalu aku pergi ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pun menceritakan hal itu kepada beliau. Maka beliau bersabda, sesungguhnya ayat itu berarti hitamnya malam dan terangnya siang. Tafsirnya begitu. Jadi yang kedua selanjutnya dijelaskan bahwa akal berarti kepastian, ya, dan pengabsahan, verifikasi, ya, dalam segala perkara. Dinamakan akal karena dua alasan: mencegah pemiliknya atau manusia untuk terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Itu artinya akal begitu. Kemudian perbedaan antara manusia dan hewan. Di sini bedanya, ya. Dengan demikian kedudukan akal dalam hasanah Islam adalah untuk memastikan, ya, mengokohkan dan mengamsahkan suatu keyakinan, ya. Suatu keyakinan ini tidak berarti bahwa sumber kebenaran wahyu adalah akal atau akal dapat dijadikan satu-satunya patokan untuk menilai salah atau benarnya wahyu. Sebab sesuai dengan kapasitas dan keterbatasan manusia, akal tidak dibebani untuk mengenali hal-hal yang gaib atau untuk merumuskan cara berinteraksi dengan Tuhan. Oleh karena itu,
akal selalu diikat dengan nilai-nilai wahyu. Akal selalu diikat dengan nilai-nilai wahyu. Maka dalam teologi Islam kedudukan akal dan wahyu harusnya seimbang, terpadu. Hal ini secara ringkas dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali berikut. Imam Al-Ghazali berkata, perumpamaan akal seperti penglihatan. Perumpamaan akal seperti penglihatan yang sehat dan tidak cacat. Jadi matanya ini normal. Sedangkan perumpamaan Al-Quran seperti matahari. Perumpamaan Al-Quran wahyu itu seperti matahari yang cahayanya tersebar merata. Ya, cahaya matahari itu menyinari merata hingga memberi kemudahan bagi para pencari petunjuk, hingga memberikan kemudahan bagi orang yang mencari hidayah. Amatlah bodoh jika seorang mengabaikan salah satunya. Jadi bodoh kalau akal ditinggalin, hanya fokus Quran atau Quran saja, akalnya nggak digunain. Ya sama. Jadi dua-duanya harus dipakai. Jadi amatlah bodoh, kata Imam Al-Ghazali, jika seorang mengabaikan salah satunya. Orang yang menolak akal dan merasa cukup dengan Al-Quran, seperti orang yang mencari cahaya matahari itu, tapi mencem. Akal itu mata, dia mau cari matahari, mencem. Apa mungkin? Jadi artinya apa? Al-Quran itu cocok gitu ya, saling melengkapi dengan akal, nggak bertentangan. Hanya kalau terjadi pertentangan tadi itu wahyu didahulukan. Kalau akalmu tidak cocok dengan keputusan yang ada di dalam wahyu, ya, maka orang ini tidak ada bedanya dengan orang yang buta. Orang buta itu gitu. Akal nggak dipakai, hanya belajar wahyu. Nah, akal bersama wahyu adalah cahaya, nur di atas nur, cahaya di atas cahaya. Orang pakai akal yang cerdas, kemudian baca Qurannya nyambung gitu. Allah itu ngomong, dia sama orang akrab ya, baca Quran di rumah hanya begini, tajam, akalnya dipakai, hatinya hidup. Ya. Nah, sedangkan orang yang memperhatikan pada salah satunya saja dengan mata sebelah, PC ada picak di sini. Ini saya terpedaya, nggak boleh. Jadi ibaratnya picak, ya, salah satu. Dalam hukumnya berat ya, kita ini, saya pernah coba mendalami orang supaya jadi baik. Bayangkan, orang harus dikirim nabi ya, dikasih wahyu ya, isinya supaya orang jadi baik. Bukan tidak perlu Quran ya, tapi dalam konteks haruskah manusia selalu begitu untuk jadi orang baik? Apakah cukup dengan akalmu itu yang Allah beri juga? Ya, di sini akalnya seperti mata ya, yang mana Qurannya seperti matahari. Kedua-duanya sebenarnya saling melengkapi ya. Masa harus nunggu Quran turun harus jadi orang baik? Yang lebih parah lagi, sudah akalnya ada, Allah kasih akal normal, tidak cacat, tidak idiot, masih tidak mau berbuat baik. Sudah diutus Nabi juga untuk mengajarkan kebaikan, ya, untuk mengajarkan amal soleh, masih juga nggak mau. Alangkah ya manusia terlalu. Makanya orang yang kayak begitu itu lebih buruk daripada hewan. Ya, jadi sering dibedakan fungsi akalnya itu nggak jalan. Ya, manusia lebih buruk daripada hewan. Hewan itu tidak diberi itu, bahkan makhluk-makhluk Allah yang lain itu kan yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Makhluk-makhluk yang lain itu bertasbih memuji Allah, walaupun mereka tidak punya akal seperti kita, ya. Kodok bisa berzikir, ya, bisa dibaca itu. Suara-suaranya itu ternyata memuji Allah. Ya, oleh karena itu manusia kalau nggak mau berzikir, sehingga mungkin ngobrol aja, manusia tidak mau mengingat Allah, ya, maka memang gitu ya, terlalu parah. Akal sudah dikasih, Nabi sudah diutus, kok masih nggak mau ingat Allah? Gimana lagi? Ya, karena itu cek, namanya akal kita ini nggak berfungsi sesuai apa yang Allah kehendaki, ya, belum maksimal. Ya bisa saja kalau dia tidak gampang bersyukur, menuntut, protes sama Allah, ya, nggak pernah dia merasa hidupnya banyak kenikmatan, ya lupa, bisa itu, yes.
tumpul, nggak peka. Segitu banyak nikmat yang Allah berikan, tidak membuatnya bersyukur. Kemudian yang B, konsep wahyu, ya tadi akal, sekarang wahyu. Dari sisi kebahasaan, sifatnya santri ini mempelajari Quran, apa? Perhatikan wahyu. Dapat disimpulkan secara dari para penyusun kamus bahasa Arab bahwa arti wahyu ini berkisar sekitar al-isyarah al-syariah atau isyarat yang tepat, yang cepat. Al-kitabah tulisan, al-maktub tertulis, al-risalah pesan, al-ilham ilham, al-iklam al-khafi pemberitahuan yang bersifat tertutup. Ya, mainannya. Dan tidak diketahui pihak lain. Al-kalam al-khafi al-syari pembicaraan yang bersifat tertutup dan tidak diketahui pihak lain yang dan cepat. Arti-arti ini didasarkan pada teks dasar bahasa Arab terutama dari Al-Quran dan Hadis. Wahyu itu Bismillahirrahmanirrahim wa auha rabbuka ila nahli adit takhidin minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Kata-kata wa auha dalam ayat yang ke-68 surat An-Nahl ini berarti memberi ilham. Wa auha itu maksudnya memberikan ilham. Manusia bisa ya memperoleh ilham dia, memperoleh ilham. Wa auha ilaihi in ansabbihu bukrata wa asyiya. Kata-kata fa auha dalam ayat 11 surat Al ini berarti memberi isyarat. Allah memberi isyarat ya. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Surat Al-An'am 121. Ya, kata-kata layuhun dan yuhi dalam kedua ayat di atas juga mempunyai arti memberikan isyarat atau ilham. Ini semuanya Allah beri, ya. Dengan demikian dapat dikatakan secara konklusif atau kesimpulannya bahwa dalam Islam arti lugawinya wahyu adalah sebagaimana disimpulkan oleh Rasyid Ridho dalam Al-Wahyu Al-Muhammadi bukunya. Artinya apa? Pemberitahuan yang bersifat tertutup. Jadi wahyu itu pemberitahuan. Kalau pemberitahuan pengumuman kan terbuka. Nah, kalau wahyu itu pemberitahuan yang tertutup, ya, tidak ada yang tahu, tidak ada pihak lain yang tahu. Terus juga cepat, ya, dan khusus. Siapa yang dituju? Itu baru namanya apa? Wahyu. Maka kemudian dari arti kebahasaan ini para ulama membangun definisi kata wahyu secara teknis atau terminologis atau istilah, yakni pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah masih tahu. Wahyu itu Allah masih tahu. Yang gambar aja. Jadi Allah masih tahu pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang nabi. Kepada seorang nabi tentang apa? Berita-berita yang gaib, tentang syariat dan hukum tertentu. Kemudian Rasul itu dalam kitabnya Al-Wahyu Al-Muhammad, wahyu adalah pemberitahuan yang bersifat tertutup, tidak diketahui oleh pihak lain, cepat, khusus, hanya kepada yang dituju. Kemudian juga tafsir Al-Marawi ya mendefinisikan wahyu apa? Wahyu adalah pengetahuan yang diperoleh para nabi. Nabi dapat ilmu pengetahuan. Ya, dengan penuh keyakinan bahwa itu asalnya pengetahuan itu dari Allah. Baik dengan perantaraan malaikat atau bukan, ya, malaikat yang bawa wahyu, malaikat apa? Jibril alaihissalam. Kemudian mendengar suara atau tidak mendengar suara. Ini menurut tafsir Al-Marawi. Dari definisi ini jelas bahwa konsep wahyu dalam Islam harus mengandung dua unsur utamanya, yaitu pemberi berita itu Allah, asalnya berita, sumber berita itu dari Allah. Yang kedua yang berhak menerima wahyu itu statusnya nabi. Hari ini ada dulu di Teluk ada Nabi Chandra yang kami bilang, benar enggak itu tahun 2000-an. Ada nabi namanya Chandra. Ya.
Lia Eden ngaku nabi naudzubillah ya. Jadi yang dapat wahyu itu harus nabi, dan nabi sudah tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad. Sehingga tidak dimungkinkan terjadinya wahyu tanpa keduanya, nggak mungkin. Atau menafikan salah satunya, cuma satu saja yang nggak mungkin. Dari sini jelas pula bahwa wahyu harus dibedakan dengan ilham. Jadi saya bilang ilham itu ada, ya, tapi bukan wahyu. Nah, ilham yang memancar dari akal ini. Ini hubungannya dengan akal tadi. Ilham itu memancar dari akal yang tinggi. Orang itu kalau akalnya dipakai itu, ya, pinter dia nanti tahu ya, dianugerahi ilham untuk bisa menyelesaikan masalah di antaranya. Ya, atau dari apa yang sering disebut para orientalis yang sebetulnya mengikuti kaum musyrik dan kafir pada zaman Nabi Muhammad SAW sebagai daya imajinasi atau daya khayalan kreatif dan kondisi kejauhan tertentu di mana seorang akan seakan-akan melihat malaikat kemudian mendengar atau memahami suatu darinya. Atau al-wahyu an-nafsi yang sering dituduhkan kepada Nabi SAW dulu maupun kini. Oleh karenanya kemudian sebagian di antara mereka menyebutnya sebagai imajinasi, penyair. Maka Nabi Muhammad dijuluki penyair, Isairin Majnun, penyair yang gila, ya, halusinasi mimpi, dukun dan tukang sihir. Bahkan ada sebagian lagi dari mereka yang secara kasar mengatakan bahwa kondisi tersebut adalah semacam gangguan jiwa yang mereka sebut dengan bermacam-macam sebutan seperti epilepsi dan gila majnun. Sebagaimana yang direkam dengan jelas dalam Al-Quran tersendiri. Ini bisa dibaca. Al-Quran mengisahkan pandangan mereka sebagai berikut. Bahkan mereka berkata pula Al-Quran itu adalah mimpi-mimpi yang kalut. Malah dia ada-adakan, bahkan dia sendiri seorang penyair. Dan mereka berkata, apakah sebenarnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila. Ini seringnya Nabi Muhammad dibilang gila. Bahkan mereka mengatakan orang kafir itu dia adalah seorang penyair yang kami tunggu kecelakaan menimpanya. Maka tentunya itu tuduhan-tuduhan yang semacam itu sangat lemah, tidak berdasar, dan hanya bertujuan menolak, ya, menolak wahyu, menolak nabi, ya, dengan menafikan adanya unsur di luar seorang nabi, yakni Allah SWT. Mereka ingin menegaskan bahwa apa yang diklaim sebagai wahyu tidak lain hanyalah hasil produksi olah pikir imajinasi dirinya sendiri, yang dengan demikian secara substansial tidak beda dengan umumnya produk pemikiran manusia yang lain. Sesuatu yang dapat diusahakan secara sungguh-sungguh untuk dihasilkan muktasab oleh siapa saja yang mampu. Maka dari itu untuk mementahkan tuduhan-tuduhan miring tersebut, begitu juga untuk mengantisipasi munculnya tuduhan-tuduhan serupa di masa mendatang. Sejak dini Allah sendiri dalam Al-Quran telah menyatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan. Allah yang menurunkannya, dan proses pewahyuannya dengan menggunakan kata kerja bentuk anzala dan nazala dengan berbagai variasi seperti anzalna, anzaltu, nazalna, tanzil dan sebagainya. Jadi bagi siapa saja yang paham kaidah bahasa Arab dengan benar, secara otomatis akan paham bahwa dalam proses pewahyuan ini ada unsur di luar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang aktif sebagai pemberi, yaitu malaikat, ya, yang berasal dari Allah, perintah Allah. Sumber utama yang otoritatif yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus segera disusulkan di sini bahwa memang ada dua ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan turunnya wahyu kepada Nabi SAW dengan menggunakan kata kerja bentuk nazala, yaitu surat Al-Isra ayat 105 dan Syu'ara ayat 92, yang seakan-akan jika dipahami secara terpisah atau out of context mengindikasikan wahyu datang sendirinya tanpa ada pihak yang bertanggung jawab sebagai sumbernya. Namun dengan memahami dua ayat tersebut jelas dalam konteks siap dan sifatnya, maka anggapan ini segera gugur. Jadi jelas wahyu itu diturunkan, ya,
oleh Allah sebagai apa? Sumber utama atau otoritatif yang menurunkan wahyu. Nah sekarang hubungannya ya sedikit lagi hubungannya integrasi. Nah penyatuan ini yang diharapkan. Akal dan wahyu bisa integrasi. Maka dalam Islam akal tidak boleh berdiri sendiri. Berarti akal tidak boleh berdiri sendiri sebagaimana yang diyakini oleh kelompok Mu'tazilah. Ya, akal harus diposisikan sesuai dengan porsinya dan harus dikendalikan oleh wahyu. Harus dikendalikan oleh wahyu. Inilah yang disebut dengan integrasi antara wahyu dan akal. Sehingga akal berfungsi sesuai dengan fitrahnya. Di antara beberapa contoh isyarat yang dijelaskan Al-Quran, pertama tafakur dan tadabbur, sebagaimana surat Shad ayat 29. Ya, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakan liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan, kaminya Allah, kepadamu penuh dengan berkah mubarak supaya mereka memperhatikan liyatadzakkaru ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran bagi orang-orang yang berpikir ulul albab. Yang kedua, tafakur dan tadabbur terhadap makhluk Allah ini. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya ini zikir ya, berdiri zikir, duduk zikir, berbaring zikir. Sekaligus mikirkan tentang penciptaan langit dan bumi dan tidak ada yang Allah ciptakan itu dengan sia-sia Rabbana makhluk terhadap batilan. Kemudian tiga, tafakur dan tadabbur terhadap syariatnya. Walaupun fil qisasi ayat ya ulil albabi la'alakum tattaqun, dan dalam kisah bukan balasan tapi kisah itu ada jaminan kelangsungan bagi hidup bagimu oleh orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa. Tafakur dan tadabbur terhadap kejadian di fungsi-fungsi akal. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyaknya generasi-generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Mikir dulu umat terdahulu umum ditenggelamkan atau dikubur ke bumi. Dan kemudian umat-umat terdahulu banyak melakukan dosa dan umat sekarang mau mengikutinya lagi atau nggak mikir akan diulangi lagi azab itu. Yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu dan kami arahkan hujan yang lebat atas mereka dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian kami binasakan mereka karena dosa dan kami ciptakan sesudah mereka generasi baru, generasi yang lain. Tafakur dan tadabbur terhadap dunia, ya, dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Islam menjadikan akal sebagai ukuran taklid. Nah, ini taklid tadi di samping Rubi al-Qalam al-Salasin Anis-Siwar Hatta yang berubah wa anil naim hatta yastakita wa anil majnun hatta ya takilah. Diangkat pena dari 3 orang, dari anak kecil sampai balik, dari orang tidur sampai bangun, dari orang gila sampai sembuh. Yang ketujuh, Islam melarang taklid, ya, ikut aja, ngekor aja, dan mengecam orang yang tidak mempergunakan akalnya secara serta hanya fanatik buta terhadap ajaran nenek moyangnya. Boleh, harus dicek apakah ada dalilnya. Dan apabila wakila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal natabi'u ma alfaina alaihi aba kuna awalau kana abahum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Itu kan ngikutin orang tuanya, tapi kebenaran orang tuanya enggak sesuai sunnah. Nah ini enggak boleh ya. 8, Islam juga memerintahkan untuk meneliti segala urusan sebelum meyakininya. Wala taqum ma laysa laka bihi ilmun inasab awal Wasallallahu fu'ada kullu ulaika kana mas'ulah. Dan
Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan. Jangan asal aja. Sesungguhnya apa? Kuping, mata, hati akan dimintai pertanggungjawaban. Islam menjadikan apa sebagai alat untuk mendapatkan ilmu tadi. Menjadikan apa? Akal alat untuk mendapatkan ilmu. Jadi nggak bertentangan integrasi antara akal dan wahyu. Yang ma'inahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma daraja wallahu bima ta'maluna khabir. Saya Allah akan meninggikan orang-orang beriman. Tuh. Wahyu kan beriman dan orang-orang yang diberi akal atau ilmu pengetahuan, ya. Ya, dapat ilmu dari mana? Dengan menggunakan akal. Dan kemudian Allah Maha mengetahui. Jadi nggak bertentangan. Islam menjadikan akal sebagai sarana untuk berijtihad. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis bahwa terkait istihad, jika seorang hakim memutuskan hukuman lalu beristihad dengan benar, maka dia mendapat 2 pahala. Apabila salah, 1 pahala. 11. Mampu memahami hukum kausalitas, ya. Dan dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Afala taqilun. Akal dan wahyu mampu berpikir, yaitu mampu memilah-milah permasalahan dan menyusun sistematika dari fenomena yang diketahui. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Coba ditanya itu, kenapa lombok itu ada rasanya pedas? Siapa kasih rasa itu? Ya, kenapa dalam satu pohon jeruk itu ada yang manis? Ya, satu pohon tuh ya. Bahkan kadang-kadang satu buah itu kok ini satu sisir apa ya? Sininya kok manis, sininya kok enggak. Coba itu siapa yang buat begitu? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat ayat atau tanda-tanda inna bidzalika la ayatin liqaumi yaqilun. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.